Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3 UPT SD Negeri 74 Gresik. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus selalu semangat ya anak-anak, agar pembelajaran kita ini mendapat manfaat dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Nabi Muhammad SAW, panutanku. Nabi Muhammad SAW adalah panutan bagi setiap muslim di dunia. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah sekarang ada 4 gambar yang perlu kita amati. Kita amati bersama. Di gambar pertama itu ada seorang anak yang memakai kaos kaki, memakai sepatu, hendak berangkat menuju ke sekolah dengan semangat. Nah, sesampai di perjalanan, ia dengan gagahnya melangkahkan kakinya dengan semangatnya dan penuh percaya diri. Dan di sekolah ada seorang anak perempuan yang berani dengan percaya diri tampil di depan, disuruh gurunya untuk maju menampilkan di depan kelas. Nah kemudian ketika pelajaran pada kesimpulan, anak-anak mendengarkan dengan seksama. Nah dari 4 gambar yang telah kita amati bersama, ada yang bisa kita teladani dari gambar tersebut, yaitu sikap percaya diri. Mari kita ulangi bersama-sama. Aku yakin dan percaya pada kemampuan diriku sendiri. Nah anak-anak, sekarang kita masuk pada sub pelajaran yang pertama, yaitu sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Dari sikap yang telah kita simpulkan bersama, yaitu sikap percaya diri, siapa ya teladan utama kita untuk selalu bersikap percaya diri? Ia adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad berpesan pada kita agar hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad selalu percaya diri dalam melakukan dakwah. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad selalu yakin pada kemampuan dirinya dalam melakukan tugas-tugas sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad menyuruh kita untuk selalu percaya diri. Orang yang percaya diri selalu menghargai kemampuan diri sendiri. Orang yang percaya diri selalu memegang teguh pendirian dan tidak ragu-ragu. Begini anak-anak, sejak kecil Nabi Muhammad sudah menunjukkan sikap percaya diri. Ketika lahir, Nabi Muhammad dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal ketika beliau masih berada dalam kandungan. Ketika berumur 6 tahun, ibunya juga meninggal. Jadilah Nabi Muhammad menjadi yatim piatu. Meskipun yatim piatu, Nabi Muhammad tetap percaya diri. Beliau tidak merasa minder dengan teman-teman sebayanya saat itu. Di bawah asuhan kakeknya Abdul Muthalib, Nabi Muhammad SAW tetap ceria. Pada usia 8 tahun, sang kakek meninggal dunia.
Nabi Muhammad SAW kemudian diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Nah, sejak kecil Nabi Muhammad memiliki sikap mandiri, anak ya. Pada usia 8 tahun Nabi Muhammad belajar kepingin menggembala ya. Kemudian karena kejujurannya, banyak penduduk Mekah yang menitipkan kambingnya untuk digembala Nabi Muhammad. Nah, upah dari menggembala kambing digunakan untuk mencukupi kebutuhannya. Nah, masih kecil ya, belum dewasa, Nabi Muhammad itu percaya diri mau menggembala kambing. Nah, kira-kira anak-anak mau nggak ya untuk menggembala kambing? Percaya diri nggak ya untuk melakukan sesuatu yang baik? Nah, kenapa tidak? Ya harus dong. Nah, untuk hal-hal yang baik kita harus percaya diri. Nah, Nabi Muhammad itu juga belajar merawat unta, mengikat tali unta. Nah, Nabi belajar bagaimana cara memasang pelana dan menaikkan barang ke atas unta. Nah, dalam waktu singkat Nabi Muhammad sudah pandai dalam hal menggembala, dalam hal merawat unta dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian saat usia 12 tahun lebih ya, Nabi Muhammad itu juga ikut berdagang, ikut jualan ya, belajar jualan ke Syam, Syria ya. Nabi diajak menemani pamannya sambil belajar berdagang. Nah, pengalamannya berdagang membuat dirinya mandiri ya, semakin hebat, semakin percaya diri dan seterusnya itu. Nah, ini cerita singkatnya begitu. Intinya Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi ya, seorang yang menunjukkan sikap percaya diri mulai kecil. Nah, anak-anak juga bisa mencontoh beliau agar tidak malu ketika disuruh ayahnya, disuruh ibunya, ketika tampil di depan kelas. Nah, tidak boleh minder. Nah ya, harus percaya diri. Nah, anak-anak bisa menanamkan sikap percaya diri ketika di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat. Ketika di rumah, anak-anak bisa berani mengemukakan pendapat saat musyawarah keluarga. Nah, ketika di sekolah, sikap percaya diri bisa kita wujudkan, yaitu berani maju ke depan ketika diminta guru. Kemudian di lingkungan masyarakat, sikap percaya diri bisa kita tunjukkan melalui kerja bakti, ya ikut bekerja bakti bersama warga. Nah, sekarang kita ayo bernyanyi. Kita nyanyikan lagu percaya diri dengan nada dua mata saya. Nana bisa ya? Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pada insya Allah aku bisa. Nah, berilah tanda checklist di kolom. Itu bisa dilihat di buku paket halaman 4 dan 5 ya anak-anak. Nah, itu memberi tanda checklist sesuai dengan uraian. Dan sekarang kita masuk pada ayo berlatih. Nah, kita kerjakan ini anak-anak. Dilihat juga di buku paket halaman 5. Nah, kemudian diisi dengan jawaban singkat. Kemudian kita masuk pada ayo renungkan. Nah, di situ ada 1. Apa yang kamu pelajari hari ini? 2. Apa manfaat percaya diri dalam kehidupanmu? Ditulis singkat ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.